Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu pastinya udah siap dong? Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika ada seorang bapak tua yang bernama Pak Somad. Ia senang sekali memelihara hewan di rumahnya. Salah satu hewan favoritnya adalah burung guys. Burung ini udah Pak Somad rawat dari kecil. Suatu ketika saat Pak Somad meninggalkan rumahnya buat pergi ke suatu acara nikah, tiba-tiba aja dia mendapatkan berita kalau burung kesayangannya udah hilang tuh. Karena panik dia pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri burungnya. Detektif datang dan berkata, "Bagaimana kejadiannya bisa terjadi, Pak?" Pak Somad berkata, "Aku sedang menghadiri acara nikahan saudaraku yang letaknya agak jauh dari rumah. Aku kesana menggunakan mobil pribadi. Saat aku pulang, aku kaget karena burung kesayanganku udah hilang dan kandangnya terbuka lebar." Detektif langsung mengunjungi rumah para tetangga yang dekat dengan Pak Somad, guys. Yang pertama adalah Ratih. Dia mengatakan, "Aku tinggal di rumah ini sendirian karena orang tuaku lagi dinas di luar kota. Aku kenal banget dengan Pak Somad. Dia suka banget sama hewan, terutama burung. Terakhir kali aku melihatnya sedang memandikannya di depan teras rumahnya. Dan setelah itu aku nggak tahu apa-apa lagi." Yang kedua ada Daus. Ia mengatakan, "Aku seharian ini tidak berada di rumah. Aku ada di kantor untuk mengerjakan tugas yang diberikan atasan karena deadline-nya udah dekat. Dan aku baru aja pulang dari kantor sampai tidak sempat mandi." Yang ketiga ada Pak Samsul. Ia mengatakan, "Aku merupakan tetangga dekat Pak Somad. Kita berdua memiliki hobi yang sama, yaitu suka memelihara burung. Aku dengannya memang seringkali mengikuti kontes burung, tapi sekarang burungku udah aku jual dan beberapa pun juga mati. Makanya sekarang aku jarang berkomunikasi lagi dengannya." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat dari rumah mereka, menurutmu siapakah pelaku pencurian dari burungnya Pak Somad? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi kalau kamu lihat rumahnya Pak Samsul, dia bilang kalau dia tidak memiliki burung. Tapi coba deh kamu lihat, rumahnya ada bercak kotoran burung di bagian sini ya. Udah pasti dia yang mencuri burungnya Pak Somad. Gimana? Kan teka-teki pertamanya? Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Salsa adalah seorang mahasiswa yang lagi magang di suatu perusahaan ternama di Jakarta, guys. Ia memiliki penyakit mata yang mengharuskannya memakai kacamata sepanjang waktu. Kalau dia nggak pakai kacamatanya, dia tidak bisa melihat benda yang jaraknya lebih dari 5 meter, guys. Dan pandangannya bakal buram. Suatu ketika kacamatanya jatuh dan hancur. Salsa pun minta kakaknya untuk mengantarnya ke toko kacamata buat memperbaiki kacamatanya. Dia berkata, "Kak, bisakah kamu mengantarku ke sebuah toko kacamata di tengah kota? Kacamataku pecah seusai jatuh dari atas kulkas saat aku ingin mengambil makanan. Aku harus segera memperbaikinya karena pandanganku buram." Salsa dan kakaknya langsung berangkat ke toko kacamata. Saat di perjalanan, mereka melihat ada mayat yang tergeletak sejauh 20 meter dari jalan raya. Dan mereka pun berhenti di situ dan menelpon polisi. Polisi pun langsung mengumpulkan beberapa orang yang diduga sebagai pembunuhnya. Yang pertama ada Salsa sendiri. Ia berkata, "Aku melihatnya dari jarak 20 meter di jalan. Aku pun langsung panik dan menyuruh kakakku untuk memberhentikan mobilnya dan menolong orang itu. Tapi aku sama sekali nggak tahu soalnya siapa yang membunuh pria itu, Pak. Aku di sini hanya berniat menolongnya." Yang kedua ada kakaknya tuh. Ia berkata, "Saat aku lagi asik-asiknya nyetir mobil, aku kaget karena Salsa menyuruhku untuk meminggirkan mobilnya dan menolong orang ini. Aku pun langsung menelpon polisi lalu menjelaskan kejadian yang kita alami saat aku mengendarai mobil." Dan yang terakhir ada temannya korban, guys. Ia mengatakan, "Aku lagi berjalan ke sebuah supermarket yang ada di seberang jalan raya. Aku kaget karena di pinggir jalan itu ramai sekali orang. Aku baru tahu kalau ada seorang pria yang tewas di pinggir trotoar." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kalian lihat dan perhatikan, siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab.
Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Salsa sendiri guys. Kenapa? Coba deh kalian perhatikan. Dia aja nggak bisa melihat sesuatu yang jauhnya lebih dari 5 meter ya. Tapi dia malah bisa melihat mayat pria ini dari jarak 20 meter. Aneh banget nggak tuh? Hayo, siapa aja nih yang langsung tahu? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Suatu ketika di tengah kota digegerkan karena ada sebuah berita kalau ada seorang wali kota yang tewas. Karena ada yang membunuhnya tepat di kantornya tuh. Wali kota itu bernama Rudi Setiawan. Dia ditemukan tewas di ruangannya dan ada luka tusukan di punggungnya. Polisi pun datang untuk mengidentifikasi korban dan mencari clue untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan ini. Polisi menemukan kertas seperti ini di sakunya Pak Rudi guys. Dan polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di kantor wali kota itu. Yang pertama ada Galih. Dia berkata, "Aku adalah seorang murid SMK 1 Ciruas. Di sini aku hanya seorang anak PKL, Pak. Aku ditempatkan di bagian IT karena sesuai dengan jurusanku. Aku kaget saat ingin mengantarkan PC rakitan ke ruangan Pak Rudi dan dia udah berlumuran darah dan tergeletak di bawah lantai. Aku pun langsung menelpon 911 dan polisi datang." Yang kedua ada Pak Usmanto. Dia berkata, "Pada saat kejadian aku lagi ada di ruang fotokopi karena mau ngefotokopi berkas punya Pak Rudi, Pak. Aku juga seharian ini tidak melihat ia di kantor ini. Yang aku tahu Pak Rudi sakit 2 hari yang lalu dan hari ini dia masuk ke kantor. Tapi aku malah mendengar kabar kalau Pak Rudi tewas di ruangannya." Yang terakhir ada Bu Cynthia. Dia berkata, "Aku merupakan seorang OB di kantor ini. Aku lagi membuatkan nasi goreng untuk tamu yang akan datang sekitar 1 jam lagi. Saat masak, aku kehabisan garam dan langsung pergi ke warung Madura. Saat aku pulang, aku malah dituduh sebagai pembunuh Pak Rudi Setiawan." Lumayan bikin bingung ya. Tapi kalau kamu lihat dari clue ini, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Pak Rudi? Aku kasih waktu 5 detik buat kamu cari tahu. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Galih guys. Karena kalau kamu lihat di coretan ini ada beberapa huruf yang bisa disusun menjadi tulisan Galih ya. Coba deh kalian lihat sendiri. G-A-L-I-H. Gimana? Kamu bener nggak jawabannya? Buat yang masih salah, tenang aja guys. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada suatu kejadian pembunuhan di suatu sekolah tuh. Korbannya adalah kepala sekolahnya yaitu Pak Sutardi. Ia tewas karena ada yang sengaja membunuhnya dengan masuk ke ruangannya dan menusuk bagian perutnya dengan pisau. Ada salah satu satpam sekolah yang menjelaskan kejadian ini. Ia berkata, "Aku melihat Pak Sutardi datang ke sekolah ini pada pagi hari tadi. Aku mengantar ke ruangannya. Setelah itu aku langsung pergi lagi ke pos satpam. Tapi sepanjang hari aku nggak melihat orang asing yang masuk sekolah ini. Udah pasti kalau pelakunya adalah salah satu orang yang juga ada di sekolah." Detektif datang dan melihat clue sebuah kertas yang berisikan angka 15 guys. Ada beberapa orang yang diduga salah satu dari mereka adalah pelaku yang telah membunuh Pak Sutardi. Yang pertama ada Adit, dia merupakan siswa di sekolah ini. Ia bilang, "Setelah jam istirahat berbunyi, aku langsung berlari ke arah kantin, Pak. Memang aku sempat melewati ruangan Pak Kepsek karena letaknya bersebelahan dengan kantin. Tapi aku sama sekali tidak masuk ke ruangannya karena aku tahu kalau Pak Sutardi itu terkenal galak, Pak." Yang kedua ada Pak Salim. Dia berkata, "Aku seorang office boy di sekolah ini. Siang hari aku ditugaskan oleh Pak Sutardi untuk menservis AC di ruangannya. Tapi juga disuruh Pak Nizam untuk ngecat ruangan kesenian di belakang sana. Jadi untuk sementara aku menunda pekerjaan ini, Pak." Dan yang terakhir ada Pak Iga. Dia berkata, "Aku seharian ini ada di lapangan mengajar pelajaran olahraga. Dan aku sama sekali tidak masuk ke ruangan Pak Sutardi karena sedang sibuk menilai anak-anak kelas 7. Dan hari ini juga ulangan harian. Soal pembunuhan itu aku nggak tahu apa-apa, Pak." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau menurut kalian, siapa ya yang telah membunuh Pak Sutardi? Kalau kalian lihat dari clue tadi, langsung aja aku kasih waktu 5 detik buat kalian cari tahu pelakunya.
Gimana? Udah tahu siapa yang telah membunuh Pak Sutardi? Jadi kalau kita lihat dari clue ini menunjukkan angka 1 dan angka 5 ya, yang kalau kita gabungkan menjadi 1 dan 5. Kalau kamu lihat huruf depan yang digabungkan gini bisa menjadi nama Salim tuh. Dan udah pasti kalau pembunuhnya adalah Pak Salim, office boy-nya. Gimana? Kamu bener gak jawabannya? Buat yang masih salah, tenang aja, ini baru awal mula kok. Kita lanjut ya ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang tua yang diduga salah satunya merupakan orang tua yang bodoh. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah orang tua yang bodoh? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, langsung aja yuk kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!